fokus ke tujuan investasi kita jangka panjang, yang kita waktu itu invest sejak awal mau ngapain nih. Mungkin sekarang lebih pengen aku tanyain lagi terkait yang behavior orang sih. Kan kita tahu nih kayak sekarang dengan ada pandemi ini, orang-orang tend to untuk kayak panic buying, kayak beli sembako dinumpuk-numpuk, takut kayak mungkin harga naik atau segala macamnya gitu kan. Nah, di sini tuh pengen dong minta tips sama edukasi mungkin dari Mbak Grace. Gimana sih kayak supaya orang-orang tidak sembrono dalam memilih investasi juga. Kan ini investasi jangka panjang nih tadi yang kita sebut. Nah, supaya orang itu nasabah atau sobat Bareksa lebih berhati-hati gitu, kayak tipsnya dong Bu atau edukasinya mungkin terkait investasinya gitu. Iya, benar. Oke. Benar sih. Jadi tema utama sekarang juga orang panik ya. Behavior-nya panik buying, baik dalam kehidupan sehari-hari, mereka karena harga mungkin ini harga hand sanitizer, harga masker tambah mahal, jadi panik, ngeborong. Iya benar. Ada orang yang panik selling juga, takut rugi. Tadi saya bilang reksadananya dijual tanpa pikir panjang. Nah, mungkin ada juga yang panik buying atau beli tanpa pikir panjang tadi seperti Ali bilang. Nah, mungkin ada beberapa poin yang bisa saya share ke Sobat Bareksa semua. Prinsip dalam kondisi sekarang adalah jangan impulsif. Ya, jangan impulsif. Kenapa? Ya, itu yang pertama. Oke, memang kondisi sekarang tadi kita bilang harga saham turun, harga obligasi lagi turun. Oke, tapi kalau bisa, kalaupun mau beli, jangan borong sekaligus. Jadi jangan sampai kita nggak punya langsung nih kita merasa bahwa saham lagi murah banget, udah seluruh investasi saya langsung saya masukkan sekarang. Saran saya jangan. Jadi balik invest secara bertahap gitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah investasi sesuai dengan seberapa berani kita atau sesuaikan dengan profil risiko kita. Itu yang penting. Kenapa? Karena gini, mungkin kita dengar dari teman-teman nih, saham lagi murah banget nih, Le. Beli saham sekarang, padahal Ale dulunya cuma reksadana di reksadana pasar uang, langsung beli semua. Ternyata minggu depan nggak nyangka IHSG-nya turun lagi, Ale langsung stres. Nah, jangan seperti itu. Nah, jadi tetap sesuaikan invest, tapi tetap sesuaikan dengan profil risiko. Kalau memang kita nggak siap dengan fluktuasi ke depan, ya tetap perbesar porsi di reksadana pasar uang. Itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, dan ini lumayan penting menurut saya. Hati-hati dengan investasi bodong. Itu yang penting. Iya benar. Benar. Mungkin teman-teman lupa. Karena gini, mungkin banyak di antara teman-teman yang merasa investasi di reksadana saham lagi rugi, ya kan? Tiba-tiba datang nih, terima SMS, penawaran. Investasi dengan kita dapat return pasti 5-10% dalam 1 minggu. Bahaya, masuk akal. Ya, terus kita merasa, karena reksadana saham lagi rugi, lumayan nih dapat penawaran investasi yang dapat return tinggi. Tanpa cek lebih lanjut, langsung aja invest, sekali, 2 kali, duitnya hilang. Nah, itu. Jadi teman-teman atau Sobat Bareksa juga harus hati-hati. Maksudnya, investasi bodong itu seringkali kan datang ya, apalagi kondisi seperti ini, kita banyak di rumah, banyak akses handphone, main sosial media. Jadi tetap jangan lupa cek apakah produk-produk investasi itu investasi benar apa enggak sih. Jangan hanya karena tergiur return tinggi aja, itu sih. Jangan malas googling. Iya, benar. Iya, harus rajin-rajin nih. Cari info. Iya, benar. Iya, benar. Oke deh Bu, jadi ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya Bu. Karena kita Bareksa itu lebih ke banyak orang-orang millennials nih. Pengen dong Bu kayak pesan-pesan atau pesan apa kepada existing investor sama para millennials yang menonton Bareksa Podcast ini, yang kalau mereka pengen memulai investasi nih Bu, ya boleh lah Bu mungkin kata-kata motivasi gitu Bu ke mereka. Motivasi gitu ya. Biar pada semangat invest. Gimana nih? Jadi mungkin saya bisa sharing dikit atau mungkin kasih pesan lah ya. Jadi untuk yang existing investor, prinsipnya adalah tetap tenang. Kunci utama dalam kondisi seperti ini adalah tetap tenang dan tetap investasi. Nah, kalaupun kita sudah mulai panik nih dengar berita macam-macam, kita mulai khawatir, balik
fokus ke tujuan investasi kita jangka panjang, yang kita waktu itu invest sejak awal mau ngapain nih. Sejak sebelum corona, tahun lalu kita udah nabung buat apa, udah fokus ke tujuan itu. Nah, itu untuk yang existing investor. Nah, kalau investor milenial yang baru mau mulai investasi, kondisi sekarang, kira-kira gimana nih? Nah, saya bilang, kondisi seperti ini, kalau saya boleh gambarkan, ini seperti kalau kita istilahnya mau shopping, mau belanja, kemudian tiba-tiba ada diskon. Lagi Harbolnas nih ceritanya. Pasti belanja dong, ya kan? Karena kondisi sekarang, kalau baru investor awal, baru mau invest sekarang, sebenarnya ini kita dikasih kesempatan untuk invest di harga yang murah. Lagi obral. Lagi diskon ya. Jadi sebenarnya lagi diskon, betul. Jadi investor milenial kalau mau nabung, sekarang waktu yang tepat. Mau invest waktu yang tepat. Tapi ya balik lagi, tadi saya terus ingatkan, lebih baik investasi bertahap dan jangan sekaligus. Itu kira-kira. Oke, Bu. Thank you ya, Bu. Thank you ya, Mbak Grace. Thank you banget Mbak Grace. Insight-nya. Iya, thank you untuk insight sama kayak wow udah rising banget ini, kayak kita udah dapet banget kayak edukasi-edukasi sama tips. Iya, benar. Kesimpulan yang aku bisa infokan yang dari Mbak Grace tadi bicarakan, yang pertama bahwa dana darurat dan investasi itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Mereka adalah dua hal yang berbeda. Tapi di sini pun sebagai investor, kita sendiri atau sebagai kita harus mempunyai dana darurat juga sembari kita juga melakukan investasi di sini. Nah, tergantung nih proporsionalnya. Kalau untuk sekarang bagi orang-orang yang mungkin belum ada dana darurat, boleh nih sekarang udah mulai sisihkan ke dana darurat karena kita nggak tahu nih bahwa kondisi sekarang akan sampai kapan gitu. Dan investasi tetap harus berjalan. Dan di investasi ini bisa saja investasi jangka panjang itu juga invest di menurut profil resiko. Nah, untuk tips-tips ini ya, kalau dalam investasi pada kondisi seperti ini, ingat yang pertama 3 hal yang dibilang Mbak Grace. Pertama itu jangan impulsif, kedua itu sesuai profil resiko, dan ketiga hati-hati jangan memilih investasi bodong. Nah, mungkin dari sekian konklusi ini yang bisa aku sampaikan, benar ya Bu ya? Benar ya Mbak ya? Betul. Oke, bahwa kalau di sini itu ya kita tetap harus istilahnya punya dana darurat ya. Nah, dana darurat mungkin itu tergantung dengan kesanggupan untuk setiap orang gitu ya, tergantung proporsi gaji juga. Nah, jadi mungkin ini udah akhir dari Bareksa Podcast kita. Thank you banget Mbak Grace sudah mau jadi narasumber kita. Ya, sehat selalu ya Mbak, sukses selalu ke depan. Sehat semuanya. Thank you Mbak Grace. Iya, oke. Sukses buat Majoris. Thank you, sukses, sehat selalu Ale, Gita, sobat. Iya, sama-sama. Bye. Iya. Terus untuk Sobat Bareksa juga, jangan lupa follow dan subscribe YouTube-nya Bareksa Podcast sama Spotify. Jangan lupa like juga. Tonton terus ya Bareksa Podcast untuk tips dan edukasinya. Bye! See you on the next episode. Bye. Oke.